Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum melakukan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Perhatikan di papan tulis ya. Iya. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di kehidupan. Sumber daya terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Di sini ada yang tahu apa arti dari sumber daya hayati? Tidak. Sumber daya hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya adalah ayam, sapi, apalagi? Jelawah. Ya, sayur, padi, kapas, kayu, kopi, dan lain sebagainya. Iya. Kedua yaitu sumber daya non-hayati. Sumber daya non-hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, Matahari, terus matahari, udara, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, menurut sifatnya sumber daya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang bersifat kekal. Yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada yang bisa tahu apa arti dari sumber daya alam yang kekal? Tidak. Pertama, sumber daya alam yang bersifat kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis selamanya. Hanya ada berada di bumi. Contohnya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang mampu diperbarui oleh diri sendiri. Contohnya tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis di suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Sumber daya alam yang berupa kumpulan aneka ragam makhluk hidup maupun benda yang tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Dalam pemanfaatannya memerlukan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengganggu lingkungan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Iya. Silakan dirapikan alat tulisnya dan kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.